Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Merdias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pagi hari ini Jakarta dan sekitarnya itu diguyur gerimis gitu ya. Ada mendung, ada gerimis menuju ke hujan. Nah memang kalau di akhir November, awal Desember, pokoknya di penghujung tahun, ini memang kita di Indonesia khususnya ini memasuki namanya musim hujan. Nah salah satu hal yang juga harus diantisipasi ketika musim hujan adalah berkembang biaknya mikroba, virus dan lain sebagainya yang sangat cepat. Nah oleh karena itu kita harus bisa pintar-pintar jaga kesehatan kita, terutama untuk anak-anak kita yang mungkin rentan gitu ya kalau bisa sakit di musim hujan. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu anak sehat di musim hujan. Nah sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fakta terkait ajari hidup sehat ke anak. Kita lihat yang pertama ya. Anak adalah peniru ulung. Nah sering kita mendengar istilah bahwasanya orang tua adalah role model gitu ya bagi anak-anaknya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu biasanya juga dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi kita tahu nih anak-anak ini adalah peniru ulung. Jadi ini menjadi PR dan tugas bagi orang tua untuk memberikan contoh yang baik ke anak supaya apa yang ditiru oleh anak ini adalah hal-hal yang baik gitu ya. Ini PR banget nih untuk orang tua. Kita lanjut yang kedua. Libatkan anak pilih makanan. Nah sekarang ini kan banyak banget gitu ya, apalagi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta gitu, anak-anak udah mulai bisa milih makanan sendiri. Nah biasanya mereka milih sesuai keinginan mereka dan rata-rata adalah junk food ya, makanan-makanan tidak sehat seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua ini harus turun tangan ikut memilih makanan beserta anak-anak untuk ngasih tahu, oh dek kalau yang ini makanannya nggak sehat, kalau yang ini sehat, seperti itu. Jadi libatkan anak untuk memilih makanan apa yang akan mereka makan dan sambil jelaskan juga ini makanannya sehat atau enggak gitu ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Respons pertanyaan kritis anak. Nah seringkali gitu ya anak-anak ini, apalagi anak-anak zaman now ini rata-rata pada kritis gitu ya. Nah kalau ada anak bertanya seputar kesehatan, jangan nggak dijawab, tetap dijawab. Kalaupun akhirnya kita nggak tahu jawabannya, bilang aja, bentar ya dek, mama cari tahu dulu jawabannya, seperti itu. Kita mungkin bisa googling untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh anak-anak kita, supaya juga mereka paham dan dapat pengetahuan tentang kesehatan, terutama dalam hal memilih makanan gitu ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jaga anak tetap aktif. Nah ini mungkin menjadi PR gitu ya selama pandemi ini, ketika mereka harus study from home, nggak banyak kegiatan di luar rumah, nggak banyak ketemu teman. Akhirnya banyak yang kemudian PW, tidur-tiduran, main gawai seperti itu. Nah kalau bisa supaya anak tetap sehat, ajarkan mereka untuk tetap aktif gitu ya, bergerak secara fisik. Oke, kita lihat yang terakhir. Anak sehat, anak bahagia. Pasti anak yang bahagia adalah anak yang sehat. Gak mungkin kalau anaknya sakit-sakitan mereka akan bahagia. Jadi ini PR banget untuk orang tua agar membuat anaknya sehat supaya anaknya bahagia. Oke, itu dia tadi 5 fakta ajari hidup sehat ke anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta tentang mengajari hidup sehat ke anak. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Erika Kamaria Yamin, MPASI Psikolog, psikolog dari Ide Plus Growing Center. Selamat pagi Miss Erika, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar saya baik. Kabarnya baik ya Miss. Oke, Miss, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengajari hidup sehat ke anak seperti itu. Apalagi sekarang kan udah mau akhir tahun nih gitu ya, udah musim hujan gitu kan. Nah biasanya kalau musim hujan anak-anak ini kan rentan terkena penyakit. Nah harapan kita kan tetap sehat. Nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi PR orang tua nih untuk kemudian ngajarin anak ini tentang hidup sehat. Nah, seberapa berat dan besarnya tanggung jawab orang tua, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah anak adalah peniru ulung. Nah, orang tua ini kan katanya harus jadi role model karena harus ditiru oleh anak. Bener nggak nih kalau sebenarnya anak ini adalah peniru ulung? Iya. Nah, ini benar banget Mas Raden. Jadi anak melihat, anak meniru. Jadi di sini tindakan orang tua yang akan lebih banyak diikutin oleh anak dibandingkan dengan perkataannya. Jadi misalnya kalau orang tua bilang jangan banyak makan manis-manis, tapi kalau di rumah yang anak lihat yang tersedia tuh ciki atau permen, terus habis itu ngelihat orang tuanya juga sering ngemil gitu, anak kan mikir katanya nggak boleh, tapi kok ada, tapi kok banyak makan kayak gitu ya. Jadi
itulah yang akan diikutin sama anak nantinya gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua ingin anak punya kebiasaan makan sehat, nah pastikan kita sendiri itu sebagai orang tua juga sudah punya kebiasaan makan sehat yang baik gitu. Oke, berarti ini menjadi PR banget bagi orang tua untuk menjadi contoh gitu ya Miss ya, untuk kemudian mereka harus bergerak dulu, berubah dulu gitu ya. Ini nggak mungkin bisa anak berubah kalau orang tuanya nggak berubah, betul gitu nggak sih Miss? Betul banget, dan kita sediakannya makanan yang sehat. Kalau misalnya nggak pengen anak kebanyakan makan junk food, ya jangan disediakan kayak gitu. Dalam tanda kutip stimulusnya jangan ada gitu. Oke, jangan ada stimulus gitu ya untuk kemudian mengajari hal-hal yang tidak sehat. Kalau mau ngajarin anaknya jangan makan junk food, ya jangan order junk food juga gitu ya. Oke. Bener banget, Mas. Oke, kita lanjut selanjutnya nih, Miss. Libatkan anak pilih makanan. Nah, biasanya kan kalau anak-anak, apalagi anak-anak di kota besar kayak Jakarta ya, kayaknya ini tanpa perlu orang tua pun kayaknya anak-anak bisa langsung order makanan online kan gitu. Jadi dan rata-rata yang mereka pesan pasti yang junk food seperti itu. Nah, kemudian ini ternyata harus ada keterlibatan gitu ya antara orang tua dan anak untuk diskusi bareng untuk milih makanan mana nih Dek yang sehat untuk dikonsumsi gitu, betul nggak, Miss? Iya, jadi kalau melibatkan anak untuk pilih makanan ini kita lihat juga dari tingkat usia anak. Kalau misalnya kayak anak saya ini kan baru 14 bulan pertama kali belajar makan, baru awal empati kayak gitu. Nah tentu kalau anak usia dini seperti itu kita yang memilihkan. Nah kita dari awal juga sudah menyusun menu dengan gizi seimbang kayak gitu. Sambil anak makan kita perkenalkan gitu ya, ini nasi, ini sayur, ini daging gitu. Semuanya sehat, semuanya enak, semuanya bergizi. Jadi sejak kecil ini anak ditanamkan kalau makanan bergizi itu tuh enak kayak gitu. Jadi anak punya pemahaman, oh makanan sehat itu tuh enak gitu. Jadi ya dia makan juga doyan, juga happy gitu. Nah ketika anak udah lebih besar, bisa tuh kita ikut libatkan bersama-sama untuk susun menu makanan gitu. Jadi oke, hari ini mau makan apa nih, Senin kita susun yuk, Senin apa, Selasa apa gitu ya. Nah harapannya kan dengan anak sudah punya pemahaman makanan sehat itu enak, nah dia juga menyusun makanannya tuh dengan menu-menu yang gizi seimbang seperti itu. Dan anak juga akan happy karena oh aku pendapatnya didengarkan loh, aku juga dilibatkan loh. Jadi ketika makan lebih semangat kayak gitu, nggak ada lagi drama-drama nanti anak BTM gitu. Itu akan Oke, berarti ini ada kaitannya dengan menciptakan atau meng-create habit nggak sih Miss ke anak? Maksudnya iya, apapun habitnya ya, maksudnya kayak mungkin salah satunya di sini adalah menciptakan pola makan yang sehat gitu. Tapi kalau dikatakan secara umum, ini menjadi satu hal positif yang bisa diajarkan oleh orang tua untuk menciptakan habit positif ke anak, betul nggak? Iya, betul banget. Jadi sejak kecil memang sudah ditanamkan, sudah dikenalkan. Jadi persepsi anak tuh dari awal sudah benar kayak gitu. Jadi memang ini menjadi PR juga untuk menciptakan habit yang positif gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Respons pertanyaan kritis anak. Nah biasanya kan kalau orang tua ngasih tahu ke anak ini juga mungkin jadi PR orang tua juga nih Miss. Ketika bilang, Dek jangan makan yang ini, dalam hal tanda kutip junk food gitu ya, karena nggak sehat gitu. Terus anaknya, kenapa mah nggak sehat? Ya pokoknya nggak sehat deh, jangan dimakan. Nah akhirnya kan anak mungkin jadi kayak penasaran gitu kan. Jadi akhirnya malah mengonsumsi makanan itu. Nah kalau ada anak yang bertanya kritis gitu ya, kali mungkin kalaupun akhirnya orang tua nggak ngerti, harus cari tahu dulu untuk ngasih jawaban ke anak gitu ya Miss ya? Oke, jadi anak tuh kalau nanya macam-macam itu wajar banget. Oh aku harus makan ini, emang kenapa begini, kenapa begitu gitu. Karena namanya juga anak-anak, pengetahuan dan pemahaman mereka ini tuh masih terbatas dan masih minim banget. Jadi di sini kuncinya adalah ya benar, orang tua sabar, orang tua coba menjelaskan. Nah tadi kan pertanyaannya, kalau orang tua nggak tahu gimana, kan orang tua bukan ahli gizi, orang tua bukan dokter anak gitu ya, atau kewalahan gitu kan. Pertanyaannya banyak banget berenteng. Orang tua lagi sibuk, anak nanya terus. Nah, jadi di sini strateginya adalah kita berikan respon, tapi nggak serta-merta harus menjawab pertanyaan si anak kayak gitu. Misalnya kita bisa tanya balik kepada anak, kalau menurut Adek kenapa? Kenapa harus makan sayur ya? Kayak gitu. Kenapa nggak boleh makan ciki ya? Kayak gitu. Jadi kita bisa tahu isi pikiran anak tuh apa kayak gitu. Nah, kita kan kalau tahu isi pikiran dia, kita bisa bantu luruskan kalau ada yang nggak suka. Nah, terus kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, kita bisa respon juga. Oh, menarik nih ya pertanyaannya. Nanti coba kita cari tahu bareng-bareng ya. Gitu.
Oke, kalaupun ini cara cara ngelesnya orang tua ketika nggak ngerti, libatkan anak Iya, untuk cari tahu gitu. Dan kayaknya sekarang anak-anak ya usia sekolah SD pun kayaknya sekarang karena udah sering megang gawai gitu, jadi rata-rata iya, mereka kayaknya udah mulai pinter-pinter untuk, bisa tahu ini makanan sehat atau enggak gitu. Jadi mungkin bisa digali iya, juga gitu. Jadi anak-anak betul, nanti betul. browsing-nya, googling-nya sesuatu yang positif juga gitu ya, Miss, ya. Oke, kita Iya, lanjut. heeh. Jaga anak tetap aktif. Nah, ini menjadi PR juga selama pandemi ketika mereka nggak pergi ke sekolah secara fisik gitu ya, tapi mereka harus study from home. Nah, anak-anak kadang-kadang udah Mhm, PW nih posisi enak di rumah gitu ya, udah nggak bergerak, nggak mhm. olahraga, udah makanannya junk food. Nah, harus menjadi PR untuk membuat anak ini tetap aktif bergerak secara fisik gitu ya. Kalau Iya. anaknya aktif juga bisa bikin mereka sehat gitu ya, Miss, ya? Iya, betul banget. Karena dari yang saya baca dari IDAI gitu ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa anak usia 2 tahun atau lebih, minimal itu harus ada aktivitas fisik 60 menit, sehari atau Hmm. 1 jam sehari itu minimal ya, dengan kegiatan yang menyenangkan atau bervariasi. Nah, karena kegiatan fisik ini nih, membawa banyak manfaatnya nih, mengurangi berbagai macam resiko penyakit kayak gitu ya. Dengan anak banyak aktivitas fisik sebenarnya keterampilan gerak, interaksinya dia, sama perkembangan otaknya tuh juga terasah ketika dia bermain gitu ya. Dan katanya sih berdasarkan penelitian ya, anak yang dia aktif itu dia juga bisa belajar dengan lebih efektif dan pola tidurnya juga akan lebih baik. Karena kemarin saya dapat laporan dari orang tua ada yang kok anaknya tiba-tiba jadi insomnia selama di rumah ini. Nah mungkin itu karena kegiatan fisiknya itu jadi berkurang nih selama di rumah aja. Jadi kita bisa coba mengusahakan kegiatan fisik anak tetap aktif walau selama pandemi ini. Tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Misalnya kayak ya udah kita nyalain video nih, cari di YouTube gitu kan. Terus kita gerak-gerak bareng kayak Hmm. gitu. Atau mungkin misalnya kalau rumahnya di kompleks kan bisa jalan keliling kompleks sambil pakai masker gitu ya atau naik sepeda. Jadi paling nggak tuh anak perlu tetap aktif kayak gitu karena dengan dia juga terbiasa aktivitas fisik sejak dini, nah ini akan membentuk habit tadi nih, gaya hidup dia sampai nanti dewasa, juga akan jadi orang dewasa yang aktif gitu, dan itu pasti kan menyehatkan juga. Ini juga berarti, lagi-lagi ya, ini orang tua harus jadi role model menciptakan sesuatu hal yang positif, katakanlah seperti tadi keliling kompleks, perumahan gitu ya, di sekitar rumah kita, ini juga Mhm, jangan dibiarin sendirian juga anaknya gitu, harus ada role model, orang tua juga. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang menemani positif, gitu dampak ya. positif orang tuanya juga jadi lebih sehat gitu ya. Iya, Oke, betul banget. kita yang terakhir nih, Miss. Anak sehat, Mhm, anak bahagia ya, kalau nggak sehat pasti nggak bahagia ya. Nah, apakah kemudian iya. selalu identik anak yang sehat ini pasti akan bahagia gitu, Miss? Iya, nah di sini kan kita kenal istilah yang namanya mensana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Jadi kita coba bayangin deh kalau misalnya kita lagi sakit nih gitu, apa yang dirasakan pastinya nggak nyaman kan, badannya nggak enak, bawaannya tuh jadi bete, jadi uring-uringan gitu. Apalagi anak-anak dengan pengolahan emosi mereka yang juga masih terbatas gitu. Jadi ketika badannya lagi nggak enak gitu ya, mungkin pilek-pilek, flu-flu, kayak gitu ya, perutnya nggak enak, pasti bawaannya kan cranky, Hmm. gitu. Nah, jadi ketika anak juga sehat, daya tahan tubuhnya kan juga akan lebih kuat gitu, anak bisa aktif, bergerak, melakukan apapun yang dia suka, nah tentunya ini akan menunjang dia untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Bertumbuh dan berkembang secara optimal. Tapi Miss kalau pertanyaannya gini, ini kan hal yang positif gitu Mhm, ya untuk kemudian diajarkan ke anak. iya, Nah, ketika mulai mungkin umur-umur mulai dari 2 tahun, 3 tahun udah mulai diajari dari dini gitu ya dan tercipta habit, mhm. mungkin nggak sih kemudian habit positif ini akan terbawa sampai mungkin mereka dewasa gitu? Jadi kayak penting banget berarti ya harus mengajarkan habit positif dari anak dari dini gitu? Oh iya, tentu penting banget. Justru sedini mungkin itu efeknya akan lebih baik. Kayak usia 2 tahun itu kan anak masih masa-masa, golden age gitu kan. Semakin dini anak tuh otaknya tuh menyerap informasi itu lebih cepat kayak Mmm. gitu. Jadi sedini mungkin kita menanamkan, pola hidup sehat, makan sehat, pola hidup aktif bergerak gitu. Nah, ini akan lebih mungkin untuk membentuk, pola hidup kebiasaan si anak ini sampai dia
dewasa nanti kayak gitu. Oke, berarti memang generasi harapan kita ke depan ini bisa ditentukan dari bagaimana orang tua mengajari anak habit positif sedari dini gitu ya. Kalau mungkin agak telat ya agak berat juga untuk Betul kemudian sebenarnya. mengajarkan hal yang positif. Lebih Baik, terima susah, pasti kasih lebih Miss susah. Erika sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Ya, Sehati. sama-sama. Sehat-sehat terus dan salam untuk anak di rumah dan keluarga. Terima kasih, selamat pagi. Ya, makasih Mas Raden. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, anak sehat di musim hujan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Anissa Rahmadani SPAK, spesialis anak, konsultan kardiologi anak, Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Assalamualaikum Dr. Anissa, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Raden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, hari ini kita akan membahas tentang anak sehat di musim hujan. Pagi hari ini Jakarta dan sekitarnya ada gerimis-gerimis kecil, ada mendung gitu ya. Ini pertanda memang kalau akhir tahun, akhir November, awal Desember ini kita Indonesia, tidak hanya Jakarta gitu, udah mulai masuk musim hujan gitu. Salah satu hal yang mungkin menjadi concernnya kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita supaya tidak sakit ya. Dan anak-anak ini biasanya kan rentan gitu. Tapi kalau kita sebelum ngomongin ke anak-anak, spesifik ke anak-anak nih dok, kita ngomongin secara umum dulu. Kenapa sih akhirnya kalau mulai masuk musim hujan itu banyak orang yang sakit gitu? Ada yang bilang, oh pancaroba nih ganti musim itu biasanya tubuh akan selalu sakit. Itu selalu benar seperti itu atau enggak sih dok? Gimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Raden. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan pola virus atau kuman itu sendiri. Memang kalau misalnya musim hujan kan suhunya lebih dingin ya, banyak virus yang kemampuan replikasi atau berkembang biaknya itu akan semakin optimal pada suhu yang dingin di bawah suhu tubuh. Suhu tubuh manusia kan 37 derajat. Jadi banyak virus yang kalau di suhu sekitar 30 derajat dia lebih cepat untuk berkembang biak sehingga semakin banyak paparan terhadap kuman pada musim penghujan seperti itu. Jadi baik dewasa maupun anak akan semakin beresiko untuk terkena paparan kuman yang lebih banyak pada musim penghujan yang suhunya lebih dingin atau lebih rendah. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti berpengaruh pada suhunya gitu ya dok ya. Nah kalau berbicara betul, pola kumannya. Pola kumannya itu sendiri. Nah berarti pola ini sendiri bisa ngaruh ke sistem imunitas tubuh kita nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya tidak ya Mas Raden, untuk sistem imunitas seorang bayi memang imunitasnya belum matur atau belum berkembang sempurna, tapi di atas 1 tahun hingga dewasa imunitas tubuh sudah matur, sudah sempurna dan sudah mampu untuk mengatasi virus atau kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Oke, tapi biasanya kalau kita ngomongin ke anak gitu ya dok ya, berarti kayak perubahan cuaca dari yang panas gitu ya, musim-musim kemarau, musim panas kemarin itu kan benar-benar panas gitu ya, terus kemudian sekarang agak dingin, ini dari panas ke dingin juga bisa memengaruhi kesehatan ke si anak sendiri, itu seperti apa? Kembali lagi Mas Raden, jadi pola kuman atau virus atau bakterinya, jadi pada musim penghujan misalnya bakteri penyebab common cold atau selesma yaitu rhinovirus itu akan lebih cepat berkembang biak. Kemudian nanti pada musim kemarau pola kumannya akan beda lagi, dan karena sifat virus ini juga mudah bermutasi, jadi serotipenya berubah-ubah, jadi biasanya tubuh perlu waktu untuk mengatasi virus yang baru ini. Jika memang sistem imunnya baik,
mungkin sakitnya tidak akan berlangsung lama atau sebelum menimbulkan gejala sudah bisa diatasi oleh sistem imunitas tubuh itu sendiri, Mas Raden. Oke, berarti sudah ada sistem di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang musim hujan nih, gitu kan, sebagai tindakan antisipatif mungkin nih dok, penyakit apa aja sih yang biasanya gitu ya terjadi atau umum menyerang kita orang-orang di Indonesia gitu? Oke, yang paling sering memang infeksi saluran respiratorik akut seperti Mhm. selesma atau common cold. Ini biasanya karena kuman rhinovirus. Kemudian diare bisa karena rhinovirus atau misalnya bakteri seperti kolera. Kemudian jenis virus lain seperti demam berdarah juga biasanya kejadiannya akan meningkat pada musim penghujan seperti itu. Karena kan memang kalau musim penghujan banyak genangan air ya, dan genangan air ini merupakan tempat hidup yang disukai oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai Hmm. nyamuk yang membawa virus denggi yang bisa menyebabkan sakit demam berdarah. Oh, demam berdarah ini menjadi satu momok gitu ya dok ya, yang Ya, sekarang salah satunya. di zaman pandemi tidak hanya pandemi COVID-19 saja, tapi kasus DB juga eh, apa Betul, betul. prevalensinya juga lumayan tinggi juga yang harus Iya, menjadi perhatian ya dok sebenarnya ya. kan, iya karena COVID ini jadi penyakit lain seperti agak terbengkalai gitu ya, Mas Hmm. Raden ya. Padahal insidensinya masih sama gitu. Oke, apalagi udah mau masuk mulai musim hujan gitu ya dok ya, ini harus lebih Iya, ekstra lagi waspada untuk kemudian ya salah satunya peduli sama lingkungan sekitar kita. Tadi ada genangan air segala macam yang bisa menyebabkan demam betul. berdarah seperti itu. Tapi kalau dilihat dari faktor penyebabnya kan nanti ada beberapa dokter sudah sebutkan. Nah beda beda nggak? Maksudnya kayak faktor penyebab orang sakit dari orang dewasa ke anak-anak itu ada beda nggak dok? Kurang lebih sama ya, bagaimana seseorang bisa terkena penyakit memang ada 3 pengaruh nih Mas Raden. Jadi Hmm. pengaruh dari host itu sendiri atau individunya, kemudian pengaruh dari agent itu adalah kumannya, apakah dia sangat infeksius, apakah dia bisa menyebabkan penyakit berat, atau lingkungannya. Lingkungannya contohnya kalau lingkungan sekitarnya ventilasinya tidak baik, orangnya banyak, itu kan akan makin mudah terjadi transmisi virus atau kuman atau bakteri seperti itu. Jadi Hmm. ada interaksi antara 3 faktor, host, agent, dan lingkungan. Oke, host, agent, dan lingkungan gitu. Jadi ini ketiga faktor ini saling berkaitan seperti itu ya, dan harus tiga-tiganya bersih supaya tetap sehat seperti itu. Tapi kalau untuk orang tua nih, kalau orang tua atau orang dewasa kan mereka bisa ngerasain gitu ya dok ya, maksudnya kayak badannya kayak ada sesuatu yang kayaknya tanda-tandanya agak mulai nggak sehat nih gitu, entah meriang, flu atau batuk atau apa seperti itu. Nah kalau anak-anak kan kadang-kadang mereka nggak suka cerita nih ke orang tua, maksudnya kayak tiba-tiba langsung drop sakit seperti itu. Nah orang tua ini menjadi PR untuk tahu nih kira-kira kondisi anaknya ini fine-fine aja atau sebenarnya ini anak kayaknya udah mulai ada tanda-tanda mau ke arah sakit deh. Nah sebelum anak ini akhirnya jatuh atau drop gitu dok, bisa nggak sih orang tua tahu oh ini tanda-tanda anak yang udah mulai kondisinya agak drop itu seperti apa dok? Yang mungkin biasa terjadi di anak-anak gitu. Baik, pertanyaannya bagus sekali Mas Raden. Jadi memang ada yang namanya gejala prodromal. Jadi gejala yang sebelum gejala sakit itu muncul, biasanya nafsu makan nih yang akan terpengaruh. Mm-mm. Nafsu makannya tidak sebaik biasanya, kemudian juga tidak terlihat aktif. Awalnya biasanya mau main, kok ini lebih banyak maunya duduk atau maunya tidur seperti itu. Biasanya 2 hal itu yang bisa dengan mudah kita ketahui Mas Raden, nafsu makan dan tidak terlalu aktif, hanya maunya istirahat saja. Oke, tidak aktif, nafsu makan berkurang, seperti itu. Ini yang menjadi kemudian sering dialami oleh anak-anak gitu ya. Tapi mungkin ketika di musim hujan, kalau tadi penyebabnya, faktor penyebabnya atau faktor risikonya kan hampir sama lah gitu ya antara orang dewasa dengan anak-anak. Nah kalau dari jenis penyakitnya sendiri gitu ya dok ya, ada nggak maksudnya kayak satu penyakit yang memang dia tendensius ke anak-anak, satu penyakit yang memang ke dewasa gitu. Kalaupun ada, anak-anak biasanya penyakit apa atau semua sebenarnya sama rata gitu? Ya, kalau seperti selesma atau common cold, baik dewasa atau anak sama. Kemudian infeksi dengue juga sama.
Kemudian rotavirus mungkin ya, rotavirus itu paling sering menyebabkan diare pada anak usia di bawah 5 tahun, dan pada dewasa biasanya sudah semakin jarang insiden tertinggi di bawah 5 tahun. Kemudian mungkin jenis infeksi virus seperti viral exanthem itu memang lebih sering pada anak atau balita. Itu biasanya demam tinggi, kemudian setelah demam turun, mulai muncul ada ruam, tapi demamnya sudah tidak ada, dan biasanya juga anak sudah terlihat membaik, udah mulai mau makan untuk aktivitas. Tapi kurang lebih untuk pola kuman lainnya sama, baik pada dewasa maupun pada anak. Oke, berarti pola kumannya ini masih ya lumayan sama gitu ya antara orang dewasa dengan juga anak-anak. Nah, pertanyaannya kemudian kan tadi sudah disebutkan ternyata sistem imunitas itu kalau untuk bayi dan balita belum terbentuk secara sempurna gitu ya dok ya, betul nggak itu? Kalau bayi iya masih proses, tapi kalau untuk balita, jadi anak di atas 1 tahun sudah dikatakan cukup matur atau sempurna seperti orang dewasa gitu. Tapi mungkin riwayat atau pengalaman dalam paparan kumannya tidak sebaik seperti orang dewasa. Mungkin kan karena hygiene-nya masih baik, belum main keluar rumah, belum sekolah, jadi jenis kuman yang dikenalnya juga masih terbatas. Jadi mungkin lebih rentannya di jumlah paparan kuman, karena kalau untuk paparan kuman yang baru, maka sistem imun seperti sedang belajar lagi untuk mengatasinya, mempersiapkan pertahanan baik imunitas non-spesifik maupun spesifiknya, seperti itu. Berbeda dengan orang dewasa, mungkin pengalamannya sudah lebih banyak makan asam garam gitu ya Mas Raden ya, jadinya mengatasi virus atau kumannya lebih cepat dibanding pada bayi atau anak. Oke, berarti ini dok, kalau semisal katakanlah tadi bayi ya, yang memang sistem imunitasnya yang di bawah 1 tahun kan belum terbentuk secara sempurna, belum matur gitu, seperti itu. Tapi kan kemudian memang jumlah paparan virus atau kumannya belum terlalu banyak karena belum berkoneksi dengan orang-orang luar seperti itu. Tapi apakah kemudian bayi ini menjadi rentan untuk kemudian terkena penyakit selama musim hujan meskipun jumlah paparan virus atau kumannya tidak terlalu banyak? Iya, memang lebih rentan Mas Raden, makanya sebaiknya sih tidak membawa bayi sering untuk keluar rumah ya. Dan juga jangan lupa untuk lengkapi imunisasinya, karena dengan imunisasi kan kita memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya, seperti itu. Jadi tubuh bisa memberikan kekebalan yang aktif, bisa membentuk kekebalan aktif terhadap beberapa kuman yang sudah ada vaksinnya. Oke, memang ini menjadi PR orang tua untuk kemudian ada kan jadwal rutin imunisasi gitu, jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai lupa gitu. Meskipun zaman pandemi masih aman ya dok ya untuk imunisasi ya? Ya, insya Allah aman Mas Raden. Biasanya di tiap rumah sakit sudah berbeda lokasinya untuk yang anak sakit dan anak yang hanya untuk imunisasi, biasanya ruangannya sudah berbeda. Protokol kesehatannya tetap berlaku seperti itu ya dok ya. Tetap, Oke protokol kesehatan dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bagaimana kemudian menjaganya ya supaya anak tetap sehat di musim hujan. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar aduh kayaknya anak saya ini kalau mau masuk musim hujan ini biasanya sakit gitu. Nah ada apa? Anda bisa bertanya ke kami melalui line telepon di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas topik kita hari ini, anak sehat di musim hujan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Anissa. Dok, kalau tadi mungkin lanjut dikit ya dok ya, ini ada yang ngeganjel nih gitu ya. Kalau tadi sebelumnya ngomongin masalah bayi gitu. Nah, karena kalau bayi ini identik dengan minum ASI gitu ya dok ya. Nah, apakah kemudian ASI ini berperan penting dalam kemudian bahasanya menciptakan atau membackup imunitas tubuh si bayi ini sendiri? Dan kalau musim hujan kan identik dengan musim dingin, ini ASI bisa nggak sih kemudian menghangatkan tubuh si bayi ini sendiri gitu?
Baik, terima kasih Mas Raden. Jadi memang ASI kalau kita berikan secara langsung yaitu direct breastfeeding, memang kan akan ada skin to skin contact antara bayi dan ibunya. Tentu saja ini akan menjaga suhu tubuh bayi agar tetap optimal, bisa menyamai juga suhu tubuh dari si ibu. Jadi kalau direct breastfeeding, iya bisa untuk menjaga suhu bayi tetap optimal. Dan tapi kalau memang misalnya diberikannya melalui ASI perah, misalnya ibunya bekerja, kemudian disiapkan ASI perah, biasanya kan memang akan dihangatkan. Namun untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap optimal, berarti ya environment dari si bayi itu harus optimal. Jadi suhunya suhu ruangan sekitar 27 derajat, tidak lebih rendah misalnya kalau bayinya sedang tidak optimal kondisinya. Kemudian kandungan dari ASI itu sendiri memang luar biasa dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi banyak kandungan untuk sistem imun, baik itu imunitas non-spesifik seperti sel-sel makrofag ataupun imunitas spesifik yaitu imunoglobulin. Jadi ASI itu kaya akan kandungan imunoglobulin A, baik untuk saluran cerna, baik untuk menangkal patogen atau kuman yang masuk lewat saluran cerna. Seperti itu, Mas Raden. Berarti banyak sekali manfaat yang diberikan oleh ASI kepada bayi-bayi kita gitu ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan ASI eksklusif gitu ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini sudah ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati Dok. Kita coba bacakan ya, saya bacakan gitu. Boleh ya. Dari siapa ini? Sebentar Dok. Dari @Wahyu Santoso, Dok, anak saya itu suka main hujan-hujanan. Sebelumnya itu habis hujan-hujanan nggak pernah sakit. Sekarang kok jadi gampang sakit ya? Itu kenapa ya gitu? Oh dulu anaknya itu suka main hujan-hujanan nih. Tapi nggak tahu nih anaknya usia berapa. Mungkin usia SD kali ya Dok ya. Sebelumnya itu kalau habis hujan-hujanan itu nggak sakit gitu Dok. Tapi sekarang itu jadi gampang sakit. Itu kenapa ya Dok ya? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau main hujan-hujanan kan terpapar air hujan ya. Air hujan kita tidak tahu apakah ada patogen atau kumannya. Jadi sebaiknya walaupun sudah basah kuyup langsung mandi sampai rumah, terus dibersihkan semuanya, ganti pakaian seperti itu. Kemudian dihangatkan. Biasanya sih karena faktor paparan kuman lagi ya kembalinya Mas Raden. Jadi walaupun sudah basah kuyup sampai rumah, langsung harus orang tua memandikan supaya tubuh bersih, kemudian ganti pakaian yang bersih. Boleh dibantu misalnya pakai minyak telon, minyak kayu putih biar tubuh tetap hangat, seperti itu boleh. Lebih karena faktor paparan kuman ya, Mas Raden. Lebih kepada faktor paparan kumannya, maksudnya serangan dari luarnya gitu ya kali ya Dok ya? Iya. Kalau kondisi tubuhnya mungkin hampir sama, cuma mungkin ketika sekarang mungkin paparan kumannya lebih banyak ketika dia bercampur dengan si air hujan itu sendiri mungkin ya. Jadi akhirnya kondisinya bisa bikin anak drop gitu ya Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu dan semoga anaknya tetap sehat terus ya. Kalau bisa jangan main hujan-hujanan gitu biar gak sakit gitu ya. Tapi seru ya Mas Raden ya. Tapi yang namanya anak kecil suka main hujan-hujanan. Saya juga dulu waktu kecil suka main hujan-hujanan Dok. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Dok. Nah kalau tadi di segmen sebelumnya kan dokter udah pernah menyebut beberapa penyakit lah ya. Mungkin DB dan lain sebagainya, diare atau yang lain-lain gitu Dok. Ada nggak sih Dok kemungkinan penyakit ini datangnya menyerangnya secara bersamaan? Ini serem banget sih sebenarnya. Tapi ada nggak posibilitas ke situ Dok? Bisa saja kalau posibilitas ya, misalnya kena selesma, common cold, batuk pilek, ada demam ringan, kemudian terpapar kuman rotavirus, jadi ada diare, jadi terjadi dua entity disease bersamaan, mungkin saja, Mas Raden. Mungkin saja ya. Nah, posibilitas kemungkinan ini terjadi karena faktor imunitas tubuh anak yang kurang baik atau paparannya yang terlalu kencang ini Dok dari luarnya. Ya, kembali lagi kalau kita lihat 3 tadi ya, host, agent, environment, mungkin environment sama agent ya, Mas Raden, dengan asumsi bahwa kondisi dari host atau imunitas anak tersebut optimal seperti itu.
Oke, berarti memang host, agent, dan lingkungan itu saling berpengaruh seperti disebutkan tadi di awal gitu ya dok ya. Nah oke, berarti kalau untuk mengantisipasi gitu ya, kalau tadi kan ini kemungkinan penyakit dan faktor risiko yang mungkin bisa menyerang anak-anak sakit selama musim hujan. Nah kalau kita sekarang berfokus pada tindakan preventifnya gitu ya dok ya, sebelum musim hujan benar-benar tiba gitu. Ada nggak sih makanan-makanan khusus yang kayaknya baik dikonsumsi untuk anak untuk kemudian membuat kondisi kesehatan si anak ini lebih fit untuk siap menghadapi musim hujan dok? Ya baik, jadi memang untuk pola makan dan jenis makanannya harus komposisinya seimbang, jadi cukup karbohidrat, protein, lemak, kemudian buah, serat, dan susu seperti itu. Jadi kalau komposisinya seimbang, itu semua kan akan diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sistem imun yang baik. Seperti itu. Jadi intinya memang tidak ada spesifik harus makan tertentu atau harus vitamin lebih banyak, tidak seperti itu. Jadi harus jenisnya lengkap dan jumlahnya juga tepat dan seimbang seperti itu. Jadi menu yang seimbang. Menu yang seimbang seperti itu ya. Nah ada yang bilang gini dok, saya juga nggak ngerti ini mitos atau fakta ya gitu. Kalau musim hujan jangan makan atau minum yang dingin gitu, nanti bisa sakit. Betul atau enggak itu mitos atau fakta enggak itu dok kira-kira? Iya betul, jadi sebenarnya itu mitos ya Mas Raden. Mungkin coincidence saja terjadinya bersamaan habis makan atau minum es gitu terlalu sering terus jadi sakit atau radang tenggorokan atau jadi batuk. Coba kita lihat kembali apakah minuman atau makanannya mungkin kadar glukosanya terlalu tinggi sehingga merangsang batuk, itu bisa seperti itu. Atau memang ditambah paparan kuman, mungkin sekitarnya ada yang sakit juga. Apalagi kalau misalnya dulu sebelum zaman pandemi anak juga masih masuk sekolah, terus minum es sering, tapi kebetulan temannya juga ada yang sakit, mungkin dapat common cold atau selesmanya karena terpapar dari teman seperti itu. Tapi kalau faktor makanan yang dingin atau minuman yang dingin menyebabkan langsung penyakit sih sebenarnya tidak, Mas Raden. Jadi tidak ada hubungannya, tetap ada faktor yang lainnya gitu ya, yang menjadi faktor eksternal untuk memicu sakitnya itu sendiri gitu. Nah kalau untuk anak-anak nih dok ya, kan memang gampang-gampang susah gitu untuk ngasih makanan yang sehat ke anak gitu kan, entah itu buah atau sayuran. Ini kan menjadi PR yang sangat berat bagi orang tua kalau memang dari kecilnya nggak dididik habit untuk makan yang sehat seperti itu. Jadi ketika harus menghadapi musim hujan, ini agak ketar-ketir juga orang tua gitu ya untuk memberikan makanan yang sehat. Nah pertanyaannya ketika anak ini agak susah gitu ya dok ya untuk makan buah atau makan sayur, makanan yang bergizi, berprotein seperti itu, boleh nggak sih dok? Maksudnya kayak anak-anak ini minum vitamin gitu, vitamin atau suplemen tambahan supaya membuat tubuh mereka menjadi lebih sehat gitu dok? Oke, sebenarnya kalau dietnya seimbang tidak perlu ya Mas Raden. Tapi kalau memang khawatir ada defisiensi atau akan lebih baik kalau kita bisa cek kadar vitamin atau mineral yang dianggap defisiensi dan memang terbukti ada defisiensi, baru kita berikan suplementasi seperti itu. Dan bagaimana supaya mau makan yang variatif seperti tadi Mas Raden dan Mbak Erika bahas ya, berarti orang tuanya harus mencontohkannya juga seperti itu, makan yang sehat, yang seimbang, sehingga anak bisa mengikuti pola dari orang tua. Oke, berarti lagi-lagi ya yang dibahas sama Miss Erika sama Dokter Anissa, tetap orang tua harus jadi contoh yang baik nih. Betul. Oke dok, sebelum lanjut kita ada penelpon dok, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya dengan Yunita di Jakarta. Ibu Yunita di Jakarta. Iya. Silakan Bu Yunita. Dokter, tadi kan dokter ada sempat bilang ASI bagus untuk anak gitu kan, apalagi ASI eksklusif. Terus kan ini kan anak saya mau masuk umur 2 tahun nih dok. Rencananya mau disapi. Mau apa Bu? Ini mau disapi. Oh sapi, disapi. Itu kira-kira udah bisa apa enggak sih dok? Terus gimana sih caranya? Sekarang kan udah mulai mau sapi nih, tapi nangis terus gitu dok. Oke, baik. Oke, sudah jelas ya dok ya? Iya jelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Yunita di Jakarta. Kita akan coba jawab. Iya. Gimana nih dok?
Iya, baik. Memang kalau udah 2 tahun sih sudah waktunya disapi ya. Kalau secara agama sendiri juga 2 tahun itu cukup untuk pemberian ASI. Jadi yang utama pemberian ASI adalah 6 bulan pertama itu ASI eksklusif karena dengan pemberian ASI saja insya Allah sudah mencukupi untuk kebutuhan nutrisinya, kalorinya sudah cukup. Kemudian di atas 6 bulan kan sudah mulai makan MPASI. Nah, itu jumlah kalori yang diperlukan dari ASI biasanya sudah semakin menurun dan sudah 2 tahun memang yang utama di atas 1 tahun bahkan itu adalah makanan pokok. Jadi makanan dengan pola menu 3 kali makanan utama ditambah 2 kali selingan. Itu sudah cukup. Pemberian susu atau ASI mungkin cukup 2-3 kali sehari saja. Jadi ya memang 2 tahun sudah waktunya untuk mewinning atau menyapi anak dari ASI. Kemudian caranya ya memang harus pertama tekad atau niat dulu ya Ibu Yunita. Kemudian mengkondisikan. Mungkin dari sebelum 2 tahun sudah bicara dari hati ke hati dengan anak gitu. Wah, kakak kan sudah besar ya gitu. Nanti sebentar lagi kalau misalnya mau punya adik mungkin lebih mudah ya. Mungkin sebentar lagi kan ada adik gitu, jadi sudah tidak bisa lagi nanti menyusu secara langsung seperti itu, atau nanti mama harus memberikan ASINya kepada adik gitu. Tapi ya intinya harus ada niat, tekad, dan bicara ke anak dari hati ke hati, dan mungkin bertahap ya, tidak langsung abrupt atau langsung tiba-tiba seperti itu. Cuman ya saya rasa bisa dilakukan. Oke, tetap bisa dilakukan asal komunikasinya ke anak ini baik-baik gitu ya Dok ya. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yunita yang ada di Jakarta. Oke Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips supaya anak ini tetap sehat terus gitu ya. Dan kalau sehat kan bisa bahagia. Ya baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, anak sehat di musim hujan, bersama dengan Dr. Anissa Rahmadani, SPAK, spesialis anak dan konsultan kardiologi anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan agar anak ini tetap sehat gitu ya, apalagi di musim hujan. Kita lihat yang pertama Dok, biasakan anak cuci tangan. Nah, ini menjadi salah satu protokol kesehatan juga selama masa pandemi ya Dok ya. Bagaimana kemudian mencuci tangan ini menjadi penting untuk anak Dok? Kali sebenarnya hand hygiene itu penting ya. Baik masa pandemi maupun nanti mudah-mudahan pandemi segera selesai. Amin. Jadi terdapat beberapa langkah untuk cuci tangan. Jadi ada 5 langkah. Jadi kita bisa pakai hand sanitizer atau air mengalir dengan sabun. Jadi kita ratakan hand sanitizer atau sabun dan air dengan menemukan kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, baik kiri maupun kanan, kemudian kedua telapak tangan dan selai jari, kemudian punggung dari jari tangan, baik kiri dan kanan, kemudian ibu jari, dan yang terakhir adalah ujung-ujung jari. Jadi jangan lupa saat melakukan hand hygiene, semua stepnya kita lakukan agar tangan pasti bersih seperti itu, Mas Raden. Apalagi kalau anak-anak kan suka pegang ini, pegang itu, Betul, pegang ini, pegang jangan itu. lupa Mas Raden, jangan pegang wajah, bagian mulut sama hidung, karena itu merupakan sumber untuk masuknya virus, tidak hanya virus corona, tapi virus-virus yang lain seperti rhinovirus dan lain-lain. Oke, berarti menjadi pintu gerbangnya di situ, jangan disentuh-sentuh gitu ya? Iya, betul. Bahaya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Dok. Sediakan makanan sehat. Nah, ini juga penting ya untuk kemudian anak ini mengonsumsi makanan sehat, Dok. Seperti apa nih? Ya, berarti kembali lagi seperti yang sudah disebutkan tadi, menunya harus seimbang. Jadi karbohidratnya cukup, protein cukup, lemak, kemudian serat, baik itu dari sayur mau buah dan dari susu, seperti itu. Jadi menunya harus seimbang.
Dan baiknya tidak makanan yang terlalu manis seperti itu. Karena kalau yang manis juga proses food itu lebih banyak gula yang sederhana. Jadinya justru akan meningkatkan berat badan, mengganggu metabolisme. Jadi justru harus makanan yang segar yang diolah sendiri di rumah sebaiknya, dan terjaga juga kebersihannya dengan komposisi yang seimbang. Oke, kita lanjut dok. Ajari aktif bergerak. Nah, penting nggak untuk kemudian anak-anak ini, apalagi masa pandemi kan sekarang banyak yang di rumah aja gitu ya dok ya, nggak beraktivitas fisik gitu, ketemu teman, jadi kayak tiduran aja, rebahan gitu, nggak banyak bergerak. Olahraga menjadi penting ya dok ya untuk anak-anak? Iya benar sekali Mas Raden, jadi aktivitas fisik baik itu olahraga atau bermain itu penting. Jadi hindari gadget ya. Jadi rekomendasi dari American Academy of Pediatrics untuk usia kurang dari 2 tahun memang tidak disarankan penggunaan gadget sama sekali, dan di atas 2 tahun hanya dibatasi selama 2 jam. Jadi bagaimana selama pandemi ini kan lebih banyak di rumah ya. Ya memang kalau untuk keperluan sekolah ya mau tidak mau sesuai kurikulum sekolah tersebut, misalnya harus ketemu tatap muka secara daring ya itu bisa diikuti, tapi di luar itu harus diminimalkan untuk gadget time. Untuk aktivitas mungkin orang tua bisa mengajak aktivitas seperti membantu merapikan rumah, merapikan kamar tidur setelah bangun tidur, atau setelah makan merapikan meja makan. Kemudian melakukan aktivitas bersama seperti olahraga juga bisa olahraga yang sederhana, bisa lihat, sekarang kan YouTube sudah banyak ya, jadi bisa olahraga bersama orang tua. Kemudian bisa juga jika ada hewan peliharaan, bermain bersama hewan peliharaan, atau memberi makan hewan peliharaan, membersihkan kandangnya, itu juga bisa dilakukan. Jadi memang orang tua harus kreatif untuk menjaga anak tetap aktif, banyak aktivitas. Seperti itu Mas Raden. Oke, terakhir mungkin singkat saja dok, karena waktu juga gitu ya. Jadwal tidur dan juga imunisasi menjadi hal yang penting ya dok ya? Ya betul Mas Raden, jadi saat tidur itu sebenarnya hormon pertumbuhan disekresi oleh tubuh, jadi nanti berkaitan sama tinggi badan dan juga berkaitan sama sistem imunitas tubuh. Jadi kurang lebih kalau masih baru lahir newborn bisa tidur sampai 18 jam, kemudian bayi berkurang hingga 14 jam, balita 12 jam, dan untuk anak usia sekolah di atas 6 tahun mungkin cukup sampai 10 jam total tidur per hari. Imunisasi tentu harus dilengkapin. Biasanya kalau anaknya masih bayi, orang tua masih rajin dan ingat nih untuk kontrol ke dokter spesialis anak, karena memang jadwal imunisasinya masih hampir setiap bulan sekali. Namun jangan lupa di atas usia 1 tahun ada imunisasi ulangan atau imunisasi tambahan. Seperti itu harus dilengkapi juga. Ini menjadi PR orang tua untuk disiplin gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Anissa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak kita tetap sehat terus gitu ya dok ya. Terima kasih Dokter Anissa. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.